Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa pembelajar akuntansi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walafiat. Baik, pada sesi kali ini melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Sesi kali ini kita akan membahas analisis transaksi. Nanti kita lanjutkan sampai dengan penjurnalan dan penyusunan atau penyusunan buku besar, atau kita biasa mengenalnya dengan istilah posting. Untuk sumbernya masih sama dengan sesi yang sebelumnya, yaitu saya ambilkan dari bukunya Warren, Reef, dan Fish. Dan nanti kalau Anda tertarik untuk mencari bukunya, cukup banyak mungkin di perpustakaan atau tersedia juga secara e-book, tapi mungkin versinya agak berbeda. Tapi secara umum juga tidak ada perbedaan yang jauh di setiap edisi, baik itu yang edisi cetak maupun edisi online. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Baik, langsung kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis transaksi. Untuk tujuannya nanti ini ada 7 secara umum, tapi untuk sesi kali ini nanti hanya akan saya jelaskan tujuan 1 sampai dengan 4. Yaitu yang pertama menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Terus kemudian yang kedua menjelaskan karakteristik suatu akun, kemudian nanti menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun, kemudian nanti menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang di dalam 4 tujuan ini nanti include juga yaitu menjelaskan terkait dengan bagaimana penjurnalan dan pemindah bukuan. Kita lanjutkan. Yang perlu Anda pahami di sini, setiap pos dalam laporan keuangan itu disebut akun. Nah, setiap akun itu nanti dimasukkan ke dalam buku besar atau general ledger. Itu kalau Anda sudah pernah melihat kan, setiap buku besar itu memuat akun-akun. Terus kemudian sekelompok akun dalam suatu entitas bisnis itu disebut buku besar. Jadi ada akun 1, akun 2, akun 3, akun 4, dan banyak akun. Nanti itu sekelompok akun itu nanti disebut dengan buku besar. Kemudian yang selanjutnya daftar akun dalam buku besar disebut dengan bagan akun. Nah, ini beberapa istilah yang harus Anda pahami gitu ya. Terus kemudian klasifikasi akun, yaitu ada aset, kemudian ada kewajiban. Aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sementara kewajiban itu adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Contoh akun dalam aset itu ada kas, ada perlengkapan, kemudian ada bangunan, ada piutang usaha, ada mesin, ada kendaraan. Kalau yang tidak berwujud nanti ada paten, kemudian ada franchise dan lain-lain, ada goodwill gitu. Terus kemudian untuk contoh akun yang ada di elemen kewajiban itu ada utang usaha, wesel bayar, kemudian ada utang gaji, utang bank, utang obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada ekuitas pemilik, itu merupakan hak pemilik atas aset perusahaan. Contohnya ada modal, pemilik, terus kemudian ada penarikan atau pengambilan. Pengambilan di sini tentunya nanti akan mengurangi ekuitas perusahaan. Terus kemudian pendapatan itu merupakan kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Contohnya di sini ada pendapatan jasa dan pendapatan komisi.
Kemudian untuk beban itu merupakan penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Ada beban sewa, beban gaji, beban utilitas, beban administrasi, beban iklan, dan lain-lain. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Nah, ini seperti ini. Akun T itu seperti ini. Contoh di sini adalah akun kas. Akun kas di sini memiliki judul, ya. Akun T ini memiliki judul, yaitu judulnya kas. Kemudian bisa judulnya nanti piutang, bisa wesel bayar, bisa pendapatan, dan lain-lain. Kemudian untuk sisi kiri, kan T itu ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kiri itu merupakan sisi debit. Kemudian untuk sisi kanan itu kredit. Jadi Anda bisa memahami bahwa debit dan kredit itu terminologinya hanya penyebutan sisi kiri dan sisi kanan. Terus kemudian kalau kita lihat bahwa di sini muncul saldo-saldo yang ini asalnya itu dari transaksi yang terjadi yang berkaitan dengan kas. Kemudian kita harus menyeimbangkan akun T ini, karena kalau Anda lihat di sini itu ada kemungkinan antara sisi kiri dan sisi kanan itu tidak seimbang, sehingga di situ nanti akan muncul saldo akun yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah saldo kas. Kita lihat. Pertama kita harus menjumlahkan sisi debitnya dulu. Total ada 10.950. Kemudian kita jumlahkan yang sisi kredit. Ternyata di sisi yang sebelah kanan itu hanya 5.850. Otomatis di sini ada perbedaan antara sisi kiri dan sisi kanan. Antara sisi debit dan sisi kredit. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu adalah mengurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Kita lihat ternyata selisihnya itu sebesar 5.100. Nah, ini merupakan saldo akun kas. Kalau coba Anda perhatikan di sini lebih besar yang mana antara debit dan kredit? Lebih besar yang debit, sehingga saldo akun kas itu ada di debit sebesar 5.100. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Kemudian kita lanjut kepada transaksi dan akun di neraca. Akun di neraca, pertanyaan saya dulu sebelum ke contoh ini. Akun di neraca itu kan akun-akun yang ada di elemen apa saja? Yaitu aset, betul, utang, dan ekuitas atau modal. Ini kita lanjutkan ke contohnya dulu, yaitu pada tanggal 1 November, Chris menyetorkan 25.000 US dollar ke rekening bank atas nama Net Solution. Pada sesi yang pertama, Net Solution ini adalah perusahaan di mana Chris menginvestasikan dananya. Baik, karena di sini perusahaan menerima kas dari pemilik, otomatis kasnya itu bertambah. Kas bertambah diletakkan di sisi debit 25.000. Kemudian akun yang terpengaruh yang lainnya yaitu adalah modal Chris. Modal kalau bertambah itu di sebelah kredit yaitu sebesar 25.000. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Ini keterangannya menginvestasikan kas di Net Solution. Contoh yang selanjutnya itu
Maaf, ini belum ke contoh yang selanjutnya. Kita lanjutkan dulu, kita selesaikan terkait dengan transaksi yang dilakukan pada tanggal 1 November. Itu kita lanjutkan, dampak dari buku jurnal di buku besar, maka dua akun itu akan mempengaruhi buku besar, kas dan modal. Kita lihat, karena di sini itu kas sebelah debit, sementara modal di sebelah kredit, maka Anda perhatikan pengaruhnya. Untuk kas itu ada di sebelah debit, untuk modal di sebelah kredit. Untuk kas di maaf, untuk kas di sebelah sisi kiri, sementara untuk modal di sebelah sisi kanan. Semoga bisa Anda pahami. Ini contoh yang selanjutnya, pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Tanah di sini bertambah, otomatis karena tanah itu masuk ke aset, maka jika bertambah dimasukkan ke sebelah sisi debit. Sementara kas karena kita gunakan untuk membayar, maka kas perusahaan itu berkurang. Maka kita letakkan di sebelah kanan. Karena kan saldo normalnya, atau kalau bertambah, kas itu kan masuk di aset, sehingga kan saldo normalnya di sebelah debit. Karena kita gunakan untuk membeli tanah, maka kasnya berkurang, otomatis kita pindahkan ke sisi kredit atau sisi kanan. Keterangannya yaitu membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Kita lanjutkan. Kemudian dampak dari transaksi itu terhadap buku besar masih sama karena di sini ada hubungannya dengan kas. Tadi kan di tanggal 1 itu ada kas di sebelah debit. Sementara yang untuk transaksi tanggal 5 ini, karena kas kita berkurang, itu maka kita letakkan di sisi kredit. Debit, kredit. Kalau saya minta Anda untuk menghitung berapa saldo kas, Anda sudah bisa menentukan bahwa selisih antara debit dan kredit sebesar 5.000. Berarti saldo kasnya 5.000. Di sebelah mana? Di sebelah debit. Kemudian kan tadi baru modal muncul. Nah, ini muncul akun baru, yaitu ada akun tanah sebesar 20.000. Tanah karena masuk aset, maka jika bertambah sebelah debit 20.000. Kalau dua akun ini saya tanya kembali saldonya berapa saldo tanah, maka saldo akun tanah yaitu 20.000 di sebelah kiri atau di sebelah debit. Contoh selanjutnya, ini tanggal 10 November. Net Solution membeli perlengkapan secara kredit 1.350. Karena ini transaksinya kredit, maka akan memunculkan yang namanya utang. Maka utang kita bertambah. Utang bertambah itu di sebelah kredit atau di sebelah kanan. Terus kemudian kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan bertambah sebelah kiri sebesar 1.350. Sama ya, jangan lupa untuk memberikan keterangan ini, membeli perlengkapan secara kredit. Pengaruhnya kita lanjutkan untuk buku besar, karena tadi baru punya kas, modal, dan tanah, maka kita munculkan lagi akun yang baru, yaitu adalah akun perlengkapan dan utang usaha. Kita lihat bahwa untuk perlengkapan ada saldonya debit sebesar 1.350 karena bertambah tadi.
Sehingga saldonya jika ditanya di bawah nanti karena tidak ada transaksi yang lain atau belum ada transaksi lain yang mempengaruhi perlengkapan, maka saldo perlengkapan di sini adalah 1.350 sebelah debit. Sebaliknya di sini untuk utang usaha saldonya 1.350 di sebelah kredit. Silahkan dari beberapa contoh ini Anda resapi dan mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk belajar lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Ini salah huruf ya, habis C langsung menuju F. Tapi tidak ada masalah. Atau jangan-jangan saya yang salah. Ya. Baik, kita lanjutkan pada tanggal 30 November. Ini net solution itu membayar kreditor. Siapa itu kreditor? Yaitu pihak yang memberikan kita pinjaman. Atau dalam hal ini pinjaman itu tidak selalu diberikan oleh bank. Tapi ketika kita membeli ke perusahaan tertentu, ke toko, atau ke manapun, dan kita belum membayar, maka pihak tersebut, maka perusahaan tersebut, maka toko tersebut itu bisa kita anggap sebagai kreditor. Kita memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor. Kapanpun itu. Sampai perusahaan bangkrut pun, kalau tidak diikhlaskan atau dihapuskan, maka kita tetap memiliki kewajiban untuk membayar utang kita kepada kreditor. Kita lanjutkan. Karena sudah kita bayar, maka utang kita itu kan berkurang. Saldo utang itu kan di sebelah, saldo normal utang itu kan di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Maka kalau kita bayar, maka utang berkurang kita letakkan di sisi debit. Nah, sebesar 950 yang kita gunakan untuk membayar yaitu adalah kas. Uang ya di sini. Karena tidak ada keterangan yang lain, maka kas perusahaan berkurang. Kas perusahaan berkurang kita letakkan di sisi kredit. Keterangannya membayar utang kepada kreditor. Kemudian pengaruhnya di buku besar bagaimana? Kita kembali lagi ke kas nih. Nah, ini tadi keloncatan ya. Ini asumsinya ada transaksi di tanggal 18. Baik, fokus ke tulisan berwarna biru, yaitu di sini utang usaha karena dilunasi, maka berkurang 950. Jadi masih ada sisa ya. Masih ada sisa sekitar $400 yang belum dilunasi. Sementara di sini kas berkurang 950. Nah, tidak perlu membuat akun yang baru karena akun buku besar untuk kas dan utang usaha itu sudah kita buat di atas tadi. Baik, untuk aturan saldo debit atau kredit dari akun-akun neraca bisa Anda perhatikan seperti berikut ini. Untuk akun aset itu kalau ada kenaikan maka itu kita letakkan di sebelah debit. Sementara kalau ada penurunan, kita letakkan di sebelah kredit. Kemudian untuk akun kewajiban, kalau ada penurunan itu kita letakkan di debit. Sementara kalau kenaikan, kita letakkan di sebelah kredit. Turun debit, naik kredit. Atau di sini bertambah, berkurang. Sementara akun ekuitas itu kalau bertambah atau mengalami kenaikan,
maka diletakkan di sisi kredit. Sementara kalau untuk terjadi penurunan atau pengurangan, maka kita letakkan di sisi debit. Nah, ini akun-akunnya. Kalau mau kita letakkan, gitu kan. Ini aset, debit untuk kenaikan atau penambahan, kredit untuk penurunan atau pengurangan. Untuk kewajiban, kredit untuk kenaikan atau penambahan, debit untuk penurunan atau pengurangan. Untuk ekuitas pemilik, kredit untuk penambahan atau kenaikan, debit untuk penurunan atau pengurangan. Istilah debit dan kredit, ada juga mungkin ada yang pernah mendengar debit. Saya pun juga kadang menggunakan debit, kadang menggunakan debit. Tapi sama saja, tidak ada masalah gitu kan. Yang penting diusahakan konsisten gitu ya. Kalau menggunakan debit ya debit, debit ya debit gitu kan. Tapi memang lebih nyaman kalau kita agar terkesan berbeda menggunakan istilah debit dan kredit. Kalau debit, kredit kan didengarnya hampir sama gitu ya. Tapi saya tidak mengubah apa yang disajikan dalam buku sehingga tetap di situ tertulis debit. Beda ya, jangan dianggap bahwa di situ debit air, itu bukan. Kita lanjutkan. Oh, ini mohon maaf ternyata kebalik tadi ya. Tidak saya cek sebelumnya, ini tadi yang 7,5. Tidak perlu ya ini ya. Ini pendapatan tadi. Ada transaksi pendapatan jasa. Oke, nanti nonton ini dulu baru yang selanjutnya tadi. Tapi tidak ada masalah. Ini adanya penambahan kas karena menerima pendapatan secara tunai dari pelanggan gitu ya. Otomatis dia akan menambah kas dan akan menambah pendapatan. Muncul akun baru pendapatan jasa di buku besar. Mau lihat jurnalnya lagi? Ini seperti ini. Kasnya bertambah di sebelah debit, pendapatannya bertambah di sebelah kredit. Baik, kita lanjutkan. Wah, ini ternyata loncat lagi nih, ada beban. Mohon maaf, ini saya yang salah tadi menempatkan slide PPT-nya. Sehingga, tapi untung nanti videonya bisa digeser-geser ya. Anda bisa mempelajarinya, tidak loncat. Makanya tadi dari C kok langsung ke F gitu. Ternyata D dan E ada di bawahnya. Tanpa saya sadari. Jadi, mohon maaf lahir dan batin. Baik, untuk yang contoh E ini selama bulan tersebut, Net Solution mencatat beban, ada beban upah, ada sewa, ada utilitas, dan rupa-rupa. Beban itu jika bertambah maka di sebelah debit, sementara jika berkurang sebelah kredit. Sementara ini untuk membayarnya kan kas. Kas berarti kas perusahaan berkurang, maka kita letakkan di sisi kredit. Nah, ini dampaknya karena yang baru muncul itu kas, maka kita buat akun yang baru di buku besar itu, yaitu beban upah, beban sewa, beban utilitas, dan beban rupa-rupa. Ini juga dijumlahkan seimbang tetap nih. Ini 3.650 itu akan seimbang dengan 2.125, 800 ditambah 450 dan 275. Hasilnya akan sama. Kalau berbeda berarti ada kesalahan yang saya atau Anda lakukan ketika memindahkan saldo dari jurnal ke buku besar untuk masing-masing akun. Perlu Anda pahami di sini, di setiap jurnal, jumlah dari seluruh debit itu harus selalu sama dengan jumlah dari seluruh kreditnya. Jadi antara sisi debit
dan sisi kredit itu harus selalu sama. Sama itu belum tentu betul atau belum tentu benar, apalagi tidak sama, itu pasti sudah salah. Itulah akuntansi. Nah, ini contoh, kita lanjutkan di poin G, ya. Menunjukkan persediaan perlengkapan yang telah digunakan. Nah, ini muncul beban perlengkapan. Ini salah satu contoh nanti di materi yang selanjutnya, yaitu adalah jurnal penyesuaian. Nanti akan muncul seperti ini. Baik, di akuntansi itu kita mengenal dengan yang namanya jurnal berpasangan atau sistem berpasangan. Double entry system, atau kalau kalian pernah dengar juga double entry bookkeeping. Jadi selalu berpasangan antara sisi debit dan sisi kredit gitu ya. Kita lihat di sini, akuntansi dengan jurnal berpasangan itu didasarkan pada konsep yang sederhana. Setiap pihak dalam suatu transaksi bisnis itu akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Ini istilah dalam buku, gitu kan, menerima dan memberi, gitu kan. Nah, tidak ada masalah, menerima dan memberi. Oke. Dalam istilah pembukuan, apa yang diterima itu adalah debit dan apa yang diberikan itu adalah kredit. Akun T mencerminkan timbangan atau neraca. Nah, ini Luca Pacioli, sang penemu akuntansi dengan jurnal berpasangan. Double entry bookkeeping, gitu ya. Baik, bisa Anda perhatikan seperti ini, gitu ya. Sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian untuk aturan debit kredit dari akun laba rugi tadi yang neraca sudah, maka seperti ini. Akun beban itu jika mengalami kenaikan atau bertambah, kita letakkan di debit. Kalau mengalami penurunan atau pengurangan, maka letakkan di kredit. Untuk akun pendapatan, jika bertambah itu kita letakkan di sisi kredit, sementara kalau mengalami penurunan atau pengurangan kita letakkan di sisi debit. Nah, seperti ini. Sama ya. Tadi akun-akun di neraca, kalau ini akun-akun di laba rugi. Sementara bagaimana kalau ada penarikan oleh pemilik atau Anda mungkin dengar istilah privé. Nah, ini contoh. Nah, ini ada penarikan. Ini nanti kemana kira-kira ada penarikan, gitu kan? Nah, muncul nih akun baru yang namanya penarikan, atau bolehlah menggunakan istilah privé. Bukan dividen ya, di sini privé. Dividen itu kalau wujud perusahaannya itu adalah PT. Nah, dan ini modalnya nanti bukan modal kris, tapi nanti modal saham. Ini contohnya. Kita ulang sekali lagi. Penarikan. Karena yang ditarik kas kan keluar nih. Kas keluar itu kan atau kas berkurang, yaitu kredit, otomatis pasangannya, nah debit kan, pasangannya yaitu penarikan atau nanti privé. Ini contohnya. Nah, kemudian saldo normal akun, itu untuk akun-akun yang ada di neraca, aset. Nah, ini bisa Anda pahami di sini. Aset itu saldo normalnya debit, kewajiban kredit, ekuitas itu kredit, sementara yang penarikan privé tadi itu debit. Sementara untuk akun laba rugi ada pendapatan dan beban. Kalau pendapatan saldo normalnya kredit, sementara untuk beban debit. Begitu pula kalau penurunan sebaliknya ya, berarti untuk aset kredit, kewajiban debit, kemudian modal debit, penarikan kredit, pendapatan debit, dan beban kredit. Ini akan membantu kita ketika menyusun jurnal. Kemudian untuk arus transaksi bisnis,
Ini secara umum saja saya sampaikan, ketika transaksi diotorisasi itu kemudian transaksi terjadi, kemudian dokumen disiapkan. Setelah disiapkan, otomatis kan ada bukti transaksinya, sehingga jurnal bisa disiapkan. Setelah jurnal selesai dibuat, setelah selesai disusun, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan posting ke buku besar. Seperti ini. Jadi ada otorisasi, kemudian transaksi terjadi, sepakat itu ya, deal, transaksi terjadi, dokumen, bukti transaksi disiapkan, kemudian berdasarkan bukti transaksi itu, maka kita menyusun jurnal, membuat jurnal, setelah jurnal selesai, maka kita lanjutkan ke posting dalam buku besar. Terus kemudian untuk menganalisis transaksi, yang pertama tentukan apakah akun aset, kewajiban, ekuitas, pemilik, pendapatan, atau beban terpengaruh oleh suatu transaksi. Itu yang harus dilakukan pertama ketika kita menganalisis bukti transaksi itu. Terus kemudian yang selanjutnya, untuk setiap akun yang terpengaruh oleh suatu transaksi, tentukan apakah akun tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian yang selanjutnya, tentukan apakah kenaikan atau penurunan yang terjadi itu dicatat sebagai debit atau kredit. Nah, ini contoh yang tadi ya. Contoh yang baru, ini membayar premi. Premi itu premi asuransi, berarti kan asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu masuk ke aset. Maka saldo normal aset tadi di sebelah debit. Nah, kemudian yang digunakan untuk membayar yaitu kas, berarti kas kita berkurang, maka kita letakkan di sisi kredit. Kemudian kita lanjutkan, berarti kita posting. Nah, ini. Ya. Nah, kelihatan bahwa ini untuk akun asuransi dibayar di muka. Tuh, ref-nya masuk ke sini, terus kemudian kita pastikan gitu. Ini yang cukup komprehensif ya. Sementara nah, bisa Anda perhatikan di sini. Ini contohnya, bisa Anda ulangi kembali videonya, itu boleh. Ini untuk kasnya, gitu ya. Nah, ini contoh yang lain, jawaban sewa. Ada menerima pendapatan sewa. Terus kemudian di sini ada membeli peralatan secara kredit, berarti memunculkan utang usaha. Baik, itu beberapa contoh analisis transaksi dan penjurnalan. Jika ada pertanyaan terkait dengan video ini, nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi. Dan saya harap semua mahasiswa itu belajar dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi, nanti di forum diskusi tidak harus saya yang menjawab. Jika ada teman yang bisa menjawab, maka saya sangat mengapresiasi. Otomatis di sini sumber utama belajar itu bukan saya, tapi Anda bisa belajar dari manapun. Bahkan saya juga bisa belajar dari teman Anda kalau saya mendapatkan sesuatu yang baru dari teman Anda. Baik, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di sesi yang selanjutnya. Banyak kesalahan mohon untuk dimaafkan dan banyak kekurangan mohon untuk diikhlaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.